Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi razaqana minat thayyibat wa ja'ala al-kasbi halala sababan lil hayati karimah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ahibba'il kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama merenungkan sejenak dan mengetahui tentang adab-adab dalam mencari nafkah, yaitu menurut seorang ulama besar dari kalangan salaf, yaitu Abu Layth As-Samarqandi rahimahullah. Beliau menyampaikan, man arada an yakuna kasbuhu tayyiban falyakhfad khamsa khisalin. Barang siapa yang ingin penghasilannya baik dan berkah, maka hendaknya dia harus menjaga 5 hal. Yang pertama, yaitu tidak menunda kewajiban agama karena bekerja. An la yu'akhkhara syai'an min faraidillahi ta'ala li ajlil kasbi wa la yudkhila nuqsa fiha. Mencari nafkah itu penting, tapi tidak boleh mengalahkan kewajiban terhadap Allah, yaitu seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan kewajiban agama yang lainnya. Misalnya, jangan menunda sholat karena sibuk dagang atau bekerja. Jika sampai mengurangi kualitas ibadah, seperti sholat terburu-buru, itu sudah masuk dalam mengurangi kewajiban. Kemudian, jangan menjadikan kerja kita itu sebagai alasan untuk lalai beribadah. Rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari pekerjaan semata. Kemudian yang kedua, tidak menyakiti sesama demi mencari nafkah. An la yu'diya ahadan min khalqillah li ajlil kasbi. Yaitu banyak orang yang tergelincir saat mencari rezeki, menipu, mencurangi timbangan, merendahkan saingan, atau bahkan merugikan orang lain demi keuntungan. Adab ini menegaskan bahwa nafkah yang halal adalah yang tidak mengandung unsur kezaliman. Kemudian rezeki yang didapat dengan cara menyakiti orang lain tentunya tidak akan ada berkah, bahkan bisa jadi dosa untuk diri kita. Na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, niatkan untuk menjaga kehormatan, bukan untuk menimbun harta. Ay yaqsida bi kasbihi isti'fafan li nafsihi wa li 'iyalihi wa la yuqsidu bihil jama' wal kathrah. Tujuan utama bekerja dalam Islam adalah agar tidak meminta-minta, yaitu istighna, dan agar dapat memberi nafkah kepada keluarga dan dengan penuh tanggung jawab, ya, bukan sekedar menumpuk kekayaan, bersaing dalam kemewahan ataupun pamer kekayaan. Nah, kemudian niat yang benar menjadikan kerja kita itu sebagai ibadah. Tapi jika niat kita bekerja hanya untuk dunia, maka hati akan terus gelisah dan sifat tamak tidak akan pernah pergi dari hati kita. Kemudian yang keempat, tidak memforsir diri berlebihan. An la yujhida nafsahu fil kasfi jiddan. Bekerja keras itu baik, ya, tapi jangan sampai melampaui batas kemampuan fisik dan mental kita. Banyak orang rela meninggalkan kesehatan, keluarga, bahkan agama karena terlalu ambisius mengejar dunia. Nah, oleh karenanya Islam itu mengajarkan keseimbangan antara kerja, ibadah, keluarga, dan istirahat. Berlebihan dalam dunia bisa menggerus akhirat kita. Na'udzubillah. Yang kelima, yakin rizki dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari usaha kita semata. Alla yara rizqahum minal kasbi wa yara rizqa minallahi ta'ala wal kasbu sababun. Ini adalah inti tauhid dalam mencari nafkah. Usaha hanya wasilah atau perantara, tapi yang memberi rizki adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang bekerja keras tapi tetap sulit, dan ada pula yang rezekinya lancar dengan usaha yang biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu hati kita harus selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pekerjaan kita, gajinya kita, atau bos kita, yaitu ketergantungan sejatinya hanya kepada Allah Rabbul Alamin. Kesimpulan utama bahwa adab-adab ini menunjukkan, yaitu mencari nafkah dalam Islam adalah ibadah, asalkan, nah ini perlu dicatat, diniatkan dengan benar, dilakukan dengan cara halal, tidak melalaikan kewajiban agama, dan tidak merugikan orang lain. Kemudian tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, habail kiram, kalau 5 adab ini kita jaga, maka insya Allah pekerjaan kita akan bernilai ibadah, bukan hanya kegiatan dunia semata. Semoga kita semua menjadi pencari nafkah yang jujur, adil, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala. Kita mohon kepada Allah semoga
Allah memberikan rizki kepada kita, rizki yang halal, ilmu yang bermanfaat, dan amal-amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.